Kurikulum pendidikan. Pengertian kurikulum. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurir yang berarti tempat berpacu. Secara terminologi atau istilah, kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan yaitu sejumlah pengetahuan atau kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkat tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nasution, kurikulum adalah suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Prinsip kurikulum pendidikan. 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik. 2. Prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. 4. Prinsip fleksibilitas. 5. Prinsip kontinuitas. 6. Prinsip keseimbangan. 7. Prinsip keterpaduan. 8. Prinsip mutu. Fungsi kurikulum. 1. Berfungsi sebagai media untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2. Berfungsi bagi perkembangan siswa karena kurikulum berperan organisasi belajar yang tersusun dengan cermat. 3. Sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar siswa. Komponen-komponen dalam kurikulum. 1. Tujuannya. Tujuannya adalah kekuatan-kekuatan fundamental yang peka sekali karena hasil kurikuler yang diinginkan tidak hanya mempengaruhi bentuk kurikulum, tetapi memberi arahan dan fokus untuk seluruh program pendidikan. 2. Materi atau pengalaman belajar. 3. Organisasi. Menurut pendapat Tabaini, materi dan pengalaman belajar dalam kurikulum diorganisasikan untuk mengefektifkan pencapaian tujuan. 4. Evaluasi. Ditujukan untuk melakukan evaluasi terhadap belajar siswa maupun keefektifan kurikulum dan pembelajaran. Macam-macam kurikulum. 1. Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Clear Plan atau rencana pelajaran. Susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. 2. Rencana pelajaran terurai 1952. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmania. 3. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. 4. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. 5. Kurikulum 1984. 6. Kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. 7. Kurikulum 2004. Bahasa kerennya kurikulum berbasis kompetisi KBK. Setiap pelajaran
diurai berdasar kompetisi. Apakah yang mesti dicapai siswa? 8. KTSP 2006. Guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi yang berbeda. 9. Kurikulum 2013. Kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006. Kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Baiklah semuanya, hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.